Di bawah langit Amerika yang gemuruh, sejarah baru sedang ditulis oleh tim yang kini tak hanya menjadi simbol dominasi, tetapi juga ketakutan. Paris Saint-Germain tampil bagaikan monster yang haus darah, membantai Real Madrid dengan skor 4-0 di semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025. Bukan kemenangan biasa, ini adalah pernyataan kekuasaan. Pernyataan bahwa zaman PSG telah tiba. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dalam ulasan hasil pertandingan antara PSG versus Real Madrid di Piala Dunia Antar Klub tahun 2025. Masih segar di ingatan kita ketika 5,5 minggu sebelumnya mereka juga mencabik-cabik Inter Milan dengan skor telak 5-0 di final Liga Champions. Dan kini, satu demi satu, raksasa-raksasa Eropa mereka tumbangkan seolah tanpa beban. Atletico Madrid dihancurkan, Bayern Munich dilibas meski mereka bermain dengan 9 orang, dan kini Real Madrid pun harus tunduk dalam kehinaan. Turnamen ini meski sempat dicemooh oleh sebagian kritikus sebagai sekadar ajang persahabatan telah menjadi panggung kebangkitan PSG. Para pemain mereka bermain seolah ini adalah panggung final Piala Dunia yang sebenarnya penuh gairah, determinasi, dan niat menghabisi siapapun yang ada di jalur mereka. Melawan Real Madrid, dominasi PSG begitu brutal sejak awal. Dalam 24 menit pertama, papan skor sudah menunjukkan 3-0. Fabian Ruiz mencetak 2 gol dengan ketenangan luar biasa dan Ousmane Dembele menambahkan 1 lewat tusukan yang menghancurkan barisan pertahanan Madrid. Dan ketika pertandingan hampir usai, Gonçalo Ramos menutup pesta dengan 1 gol tambahan, seolah memastikan bahwa malam itu bukan sekadar kemenangan, melainkan penghinaan total. Laga ini adalah peringatan. Chelsea yang sudah menanti di final tak hanya harus siap bertanding, mereka harus siap bertahan hidup dari badai biru merah yang sedang mengamuk dari Paris. Salah satu analis sepak bola dari media ternama menggambarkan PSG saat ini sebagai monster ciptaan Luis Enrique, sebuah tim dengan struktur sempurna, kecepatan mematikan, dan determinasi yang tak mengenal kata ampun. Bahkan seorang mantan bintang Real Madrid menyebut bahwa PSG bukan hanya kuat, tapi juga muda dan kejam. Mereka bermain bukan untuk menang, melainkan untuk mempermalukan. Dan inilah puncaknya. PSG yang dulu dikenal sebagai tim ego, kini menjelma menjadi unit sempurna. Mbappe, ikon lama mereka, telah pergi. Tapi dari kepergiannya, lahirlah generasi baru yang lebih berbahaya. Trio lini depan mereka, Dembele, Vicha Kvaratskhelia, dan Desire Doué, bermain dengan kekompakan dan kreativitas yang mengalir seperti simfoni. Bahkan ketika Bradley Barcola turun dari bangku cadangan, ia tak menurunkan intensitas tim, melainkan justru menambah kekacauan bagi lawan. Di lini tengah, kombinasi Joao Neves, Vitinha, dan Ruiz menciptakan tatanan permainan yang tak bisa dijinakan. Seorang analis menyebut bahwa selama ketiganya mendikte ritme permainan, tak ada tim yang bisa menyentuh PSG. Bahkan seorang mantan striker Inggris membandingkan permainan mereka dengan tayangan video game terlalu sempurna untuk kenyataan. Dan di sisi lapangan, dua bek sayap mereka, Achraf Hakimi dan Nuno Mendes, seolah tak pernah lelah. Mereka terus menyusuri sisi lapangan dari awal hingga akhir, menjadi bagian integral dari skema agresif PSG yang seperti tidak pernah kehabisan energi. Kini, PSG berdiri hanya 1 langkah dari trofi besar keempat mereka di tahun 2025, setelah merengkuh Piala Prancis, Liga 1, dan Liga Champions. Bila mereka memenangkan final nanti, maka kelima trofi, termasuk trofi des Champions, akan mereka sapu bersih. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klub. Di balik keberhasilan ini, satu nama berdiri tegak, Luis Enrique. Dialah arsitek dari mesin penghancur ini. Dengan pengalaman menjuarai treble bersama Barcelona, kini ia mengulang sejarah bersama PSG. Seorang legenda sepak bola bahkan menilai bahwa Enrique telah menciptakan standar baru dalam dunia kepelatihan. Timnya bukan hanya menang, tapi mendominasi. Bukan hanya tampil mewah, tapi menakutkan. Namun di balik euforia ada satu hal yang menjadi kekhawatiran, kelelahan. Pertandingan melawan Chelsea nanti akan menjadi laga ke-65 PSG dalam satu musim, angka luar biasa yang bisa menguras mental dan fisik siapapun. Dan sebulan setelah itu mereka harus kembali turun menghadapi Tottenham di Piala Super UEFA. Benar-benar kejutan nih PSG guys, tidak main-main loh. Bukan menang 1-0 atau 2-0, tapi 4-0.
2 musim lalu, tak banyak yang menyangka bahwa pria berusia 28 tahun ini akan mencapai puncak dunia. Tapi kini, dengan 35 gol dan 16 assist dalam 52 laga, Dembele telah melampaui semua ekspektasi. Ini adalah musim terbaiknya, lebih dari 2 kali lipat musim terbaiknya di Barcelona. Luis Enrique menyebut Dembele sebagai pemain terbaik musim ini, sosok yang selalu memberikan segalanya di setiap pertandingan. Seorang analis bahkan menyatakan bila PSG meraih gelar juara dunia antar klub, maka Ballon d'Or hampir pasti menjadi milik Dembele. Namun bukan hanya statistik yang membuat Dembele istimewa. Ia bekerja keras, ia mengejar bola mati, ia memaksa lawan melakukan kesalahan. Ia adalah simbol dari PSG yang baru, penuh kerja keras, bukan sekadar glamor. Sementara itu, Real Madrid yang dipimpin oleh pelatih anyar Xabi Alonso tampak seperti tim yang baru belajar merangkak, tanpa pengalaman, tanpa kestabilan. Formasi berubah-ubah, para pemain belum menyatu, dan beberapa bintang besar bahkan enggan turun membantu bertahan. Alonso mengakui bahwa PSG adalah tim yang telah dibangun selama 2 tahun terakhir, sementara Madrid baru memulai. Vinicius dan Mbappe, 2 ujung tombak harapan Madrid, bahkan tidak membantu pertahanan. Hal ini membuat sisi kiri Madrid yang diisi oleh Fran Garcia menjadi celah besar yang terus dieksploitasi. Alonso tahu bahwa kekalahan ini adalah pelajaran pahit dan ia hanya bisa berharap bahwa waktu akan menjadi penyembuh dari luka malam itu. Namun sejarah telah mencatatnya. Di musim 2025 ini, Paris Saint-Germain tak hanya merajai Eropa, mereka menghancurkan semua harapan, menumbangkan semua nama besar, dan kini tinggal menunggu satu langkah terakhir untuk mengukuhkan diri sebagai raja dunia yang baru. PSG versus Chelsea bukan cuma final, ini medan tempur yang bakal dikenang sepanjang masa. Paris Saint-Germain lagi gila-gilanya. Nggak tanggung-tanggung, Real Madrid digasak 4-0. Atletico habis, Bayern tumbang. Mereka tuh sekarang kayak tim dari planet lain, cepet, solid, dan brutal. Dembele udah kayak karakter utama di anime. Bukan cuma ngebut, tapi juga bikin gol dan assist kayak bagi-bagi nasi kotak. Luis Enrique, lagi-lagi ngebangun dinasti, kayak waktu bawa Barcelona dapet treble. Tapi jangan salah, Chelsea datang bukan buat jadi penonton. Mereka itu tim yang kalau diremehkan, bisa bahaya. Low key, tapi kalau dapet celah, langsung nyolok kayak ninja. Ini duel 2 kutub dunia, satu tim yang haus mahkota lawan tim yang siap merusak pesta orang. Apakah PSG bakal nyapu bersih 5 trofi tahun ini? Atau justru Chelsea yang nyuri spotlight di detik terakhir? Jawabannya tinggal tunggu waktu. Yang pasti, ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal siapa yang sanggup berdiri saat badai datang. Final ini wajib ditonton, karena sejarah besar lagi ditulis di depan mata kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.